Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami ini. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi tentang bagaimana cara melakukan pendaftaran melalui jalur prestasi rapor melalui jalur prestasi nilai pengetahuan rapor. Nah, bagi yang baru bergabung dengan channel kami ini, alangkah baiknya menyimak video pembahasan sebelumnya tentang jalur pendaftaran, dan video sebelumnya juga ada tentang tutorial pembuatan akun, Jadi silahkan disimak. Untuk jalur pendaftaran, untuk memastikan jalur apa yang akan dipilih. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial tentang kalau kita ingin memilih jalur pendaftaran prestasi rapor. Oke, langsung saja kita masuk ke link PPDB online Kalimantan Barat, itu ppdb.dikbud.kalbarprop.go.id. Nah, kalau sudah, kita telusuri linknya. Oke, langsung kita klik masuk, Kita klik masuk. Oke, bagi yang belum punya akun, silahkan buat akun terlebih dahulu, Nah, kalau tutorial terkait tentang cara pembuatan akun ini sudah pernah kita bahas sebelumnya, silahkan dilihat di channel ini, video-video sebelumnya. Oke, karena sudah pernah membuat akun, kita langsung saja masukkan email dan password yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Oke, kalau sudah, kita klik masuk. Sambil menunggu prosesnya. Oke, sudah masuk. Oke, ini kita tutup saja. Nah, kita pilih yang garis 3 ini. Kita pilih pendaftaran PPDB 2022. Nah, ini di menu biodata. Pastikan semua datanya terisi dengan lengkap, dengan baik, sesuai dengan data yang ada pada diri kita. Nah, kalau sebelumnya kita belum mengisi ini, maka silahkan diisi terlebih dahulu, Oke, dari nomor KK ini bisa kita lihat di paling atas pada KK itu ada nomor KK, di situ silahkan dimasukkan. Karena ini hanya sebatas tutorial, jadi saya isi data untuk uji coba saja. Tapi untuk para pendaftar nanti isi dengan sebenar-benarnya, jangan sampai ada manipulasi data atau ada data yang keliru, karena itu bisa berdampak nanti peserta bisa dieliminasi. Misalnya namanya jenis kelamin laki-laki, tempat lahirnya misalnya di Sintang. Oke. Tanggal lahirnya misalnya 1 Januari tahun 2007. HP. Oke, sekolahnya ini nama sekolah kita sebelumnya, misalnya di SMP mana gitu ya. Nah, misalnya SMP Sintang. Oke, jenis ini ada reguler, ada paket. Kita pilih yang reguler. Ini untuk anak yang memang sekolahnya di lembaga pendidikan SMP atau MTS misalnya, atau pesantren. Tapi kalau yang paket itu untuk yang anak-anak yang ngambil paket B misalnya. Nah, itu. Oke, tahun kelulusan karena baru lulus berarti tahun 2022. Nanti disesuaikan, kalau misalnya sudah lulus di tahun 2021 terus tidak melanjutkan sekolah di 2022 gitu kan, tahun ajaran 2001-2022 putus sekolah, tidak melanjutkan,
baru mau melanjutkan lagi sekarang, berarti nanti tahun lulusnya pilih 2021 sesuai dengan ijazah atau surat keterangan lulus. Oke, kalau sudah, klik simpan biodata. Nah, kita masuk di menu pilih jalur ya. Nah, ini penting, harap dibaca, dipahami sebelum memilih jalur pendaftaran. Nah, ini silahkan dibaca, jangan sampai dilewatkan ya, tidak dibaca. Nah, ini untuk jalur prestasi nilai rata-rata rapot ya. Nah, pada kesempatan sebelumnya sudah pernah saya jelaskan tentang jalur-jalur pendaftaran ini. Silahkan disimak di video saya yang sebelumnya ya, agar mendapatkan informasi yang jelas, jangan sampai nanti salah memilih jalur ya, yang berakibat tidak bisanya melanjutkan proses pendaftaran. Oke. Nah, saya anggap ya para peserta yang melihat video ini ya tentu sudah membaca ini, maka saya lanjutkan. Nah, silakan pilih salah satu jalur pendaftaran. Ingat, setelah memilih jalur dan klik tombol pilih jalur, maka Anda tidak dapat mengubah jalur kembali. Ingat ya. Jadi kalau kita sudah klik ini jalurnya di sini, kita sudah pilih jalurnya, lalu kita klik pilih jalur, maka tidak bisa lagi dirubah ya. Pastikan dengan benar, karena kesempatan ini saya akan mensimulasikan tentang pendaftaran melalui jalur prestasi rapot. Maka di sini kita pilih jalurnya, yaitu prestasi rata-rata nilai rapot. Nah, ini menggunakan nilai rapot semester 1 sampai 5 untuk pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS. Maka harus siap identitas rapot dan raportnya ya. Oke, lalu kita klik pilih jalur. Nah, ini ada semacam pemberitahuan pilih jalur prestasi rata-rata nilai raport. Ini untuk memastikan bahwa jalur yang kita pilih tadi memang betul-betul sesuai dengan pilihan kita. Kalau tidak sesuai, silakan klik ganti jalur. Tapi kalau sudah sesuai, silakan klik pilih jalur. Kita klik pilih jalur. Nah, kita masuk di menu unggah berkas. Nah, di sini silakan masukkan berkas-berkas yang menjadi kebutuhan ya, sesuai dengan apa yang ditampilkan di sini. Kalau di dalam Juknis itu untuk prestasi rapor ada identitas rapor nilai semester 1 sampai semester 5, ada surat keterangan lulus, lalu sebetulnya ada KK di sini, tapi ini mungkin masih dalam masa uji coba sehingga menunya masih belum ditampilkan. Silahkan nanti pada saat pendaftaran mulai dari tanggal 20 sampai 26 itu disesuaikan saja apa yang diminta di situ berkasnya, silahkan diupload. Cara mengupload berkasnya bagaimana? Ini tinggal kita klik untuk identitas raport. Nah, kita klik pilih, lalu kita bisa pilih jelajahi, kita cari di mana kita menyimpan file identitas rapor itu di HP kita, silahkan dicari ya. Nah, kita cari, misalnya kita simpan di mana. Kalau misalnya di kartu SD bisa kita, atau kita cari di ini, di bagian ini juga bisa ya. Kalau penyimpanan internal misalnya, nah itu di bagian mana gitu ya. Misalnya di bagian picture. Oke, ini karena sebagai contoh saya ambil ini saja ya. Anggap ini adalah identitas rapornya ya. Nah, pastikan sesuai. Oke, kita klik lagi nilai rapor semester 1. Oke, kita pilih jelajah. Nah, ini misalnya kita simpan di sini, tinggal kita pilih ya. Pastikan file identitas rapor sudah kita foto, simpan di HP. Kita pilih lagi. Kita pilih lagi. Nah, ini masukkan surat keterangan lulus. Ya, cari surat keterangan lulusnya ya. Ingat ya, sesuai. Dan kalau sudah, pastikan apa yang kita upload ini sudah sesuai ya. Misalnya nilai rapor semester kelima.
Ini untuk nilai pengetahuan ya, jangan nilai keterampilan yang diupload. Nah, di rapor itu kan ada yang lembar pengetahuan, ada lembar keterampilan. Nah, masukkan di situ. Dan pastikan semua yang kita upload itu fotonya terlihat dengan jelas, mulai dari bagian atas ya. Di rapor itu kan ada bagian nama, NISN dan lain sebagainya, lalu di bawahnya ada keterangan nilai-nilai kita. Nah, itu pastikan semuanya terfoto dengan jelas, terfoto dengan utuh ya, jangan sampai ada terpotong-potong. Itu kalau terjadi hal yang demikian, terpotong-potong misalnya fotonya tidak jelas, itu bisa mengakibatkan data yang kita kirimkan itu nanti menjadi tidak valid, sehingga hanya akan menambah pekerjaan baru. Nah, pastikan fotonya sudah kelihatan secara jelas, kelihatan utuh rapornya, satu lembar itu utuh ya. Dan di dalamnya sudah pastikan ada nilai mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS, semuanya sudah terfoto dengan jelas. Jangan sampai misalnya terpotong. Yang terfoto bagian atas keterangan tentang nama siswa, NISN dan lain sebagainya, lalu misalnya hanya kelihatan nilai rapor semester 1, nilai rapor kelihatan di situ hanya beberapa mata pelajaran, sisanya tidak kelihatan. Nah, jangan sampai seperti itu. Pastikan fotonya utuh. Kalaupun di situ ada tanda tangan wali kelasnya, ya tanda tangan wali kelas pun juga terlihat ya. Oke, kalau sudah, lalu di bagian surat keterangan lulus, pastikan yang kita upload itu memang benar-benar surat keterangan lulus ya, bukan surat keterangan hasil ujian ataupun yang lainnya. Pastikan di situ tertulis surat keterangan lulus. Itu kan surat keterangan lulus dikeluarkan oleh sekolah sebagai pengganti ijazah. Nah, untuk lulusan tahun 2021 atau 2020 dan seterusnya, tentu sudah punya ijazah, maka yang kalian upload adalah ijazah, bukan surat keterangan lulus lagi. Karena surat keterangan lulus itu bersifat sementara sebagai pengganti ijazah. Kalau sudah ada ijazah, tentu surat keterangan lulus sudah tidak berlaku lagi. Nah, untuk lulusan tahun 2022, karena ijazahnya belum keluar, maka surat keterangan lulus yang digunakan. Silakan upload surat keterangan lulusnya. Oke, kalau sudah, nah ini di bawahnya ada keterangan ya. Dokumen yang bertanda bintang wajib diunggah. Berkas harus diunggah menggunakan format gambar dengan tipe PNG atau JPG. Ukuran maksimal 10 MB ya. Untuk memverifikasi NISN Anda, mohon upload foto identitas rapor. Nah, jadi jangan sampai nanti fotonya tidak jelas atau ukurannya lebih dari 10 MB sehingga itu nanti tidak bisa masuk ya. Nah, menghambat. Oke, kalau sudah, kita klik simpan dokumen. Nih, sinyalnya agak ini ya. Kalau seperti ini kita refresh saja, klik lanjutkan. Oke, nah kita masuk di menu nilai rapor. Nah, silahkan masukkan nilai rapor kita di sini sesuai dengan data yang ada di buku rapor kita. Nah, ini nilai semester 1, nilai semester 2. Ini artinya nilai kita saat kelas 7 semester 1. Yang semester 2 ini nilai kita kelas 7 semester 2. Nah, yang semester 3 ini nilai kita semester 3 itu berarti nilai kelas 8 semester 1. Yang semester 4 ini nilai kelas 8 semester 2. Nah, yang semester 5 ini nilai kelas 9 semester 1 ya. Jadi jangan sampai salah dalam mengupload. Lalu menuliskan ya. Lalu yang kita tuliskan di sini adalah nilai pengetahuan ya, bukan nilai keterampilan. Karena nanti kalau kita masukkan nilai keterampilan, itu bisa menyebabkan data kita tidak valid. Artinya tidak sesuai dengan permintaan. Di sini kan sudah jelas nilai pengetahuan rapor. Artinya yang dimasukkan adalah nilai pengetahuannya, bukan nilai keterampilannya. Sekarang silakan kita masukkan sesuai dengan nilai yang kita peroleh. Oke, di semester 1 misalnya nilainya 90 semua bahasa Indonesia ya. Nah, lalu bahasa Inggrisnya misalnya nilainya juga 90.
Silakan diisi ya. Lalu matematikanya misalnya nilainya 85. Ini bisa kita hapus, kita masukkan nilai 85 ya. Oke, ini kita tulis 85. Ini oke, lalu IPA-nya misalnya nilainya 88. Ini disesuaikan saja ya dengan yang sebenarnya. Ini karena sebagai contoh saja, saya buat nilainya agak sama lah untuk semester 1 sampai seterusnya. Ini misalnya nilainya juga 90. Ini 90. Ya 90. Oke, 90. Oke, kalau sudah ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Lalu kita klik simpan ya nilai. Tapi sebelumnya silahkan dibaca. Silahkan isi nilai di bawah dengan nilai pengetahuan raport. Ini sudah ditekankan dari semester 1 sampai dengan semester kelima. Nilai rapor ini digunakan untuk jalur prestasi akademik. Lebih lengkap silahkan baca Jukmis. Ya. Anda wajib upload scan foto nilai pengetahuan raport khusus mata pelajaran yang tertera pada menu unggahan berkas agar data ini dapat diverifikasi. Nah, saat menu unggah berkas tadi kita harus mengunggah ya berkas nilai pengetahuan rapor. Oke, kalau sudah silahkan klik simpan nilai. Nah, kita masuk di menu pilih sekolah. Nah, untuk jalur pengetahuan nilai rapor, kita punya kesempatan untuk memilih 3 pilihan sekolah. Nah, terkait tentang 3 pilihan sekolah ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya, dan mungkin ini perlu juga diingatkan. Kenapa ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan ketiga? Pilihan 1 itu adalah sekolah yang benar-benar kita pengen. Ya, kita pengen mendaftar di situ. Lalu pilihan kedua itu adalah sekolah alternatif. Kalau misalnya saya tidak lulus di sekolah pilihan pertama, kira-kira nanti saya mau ke sekolah yang mana? Pilihan ketiga, kalau saya tidak lulus di pilihan pertama dan pilihan kedua, kira-kira nanti saya sekolahnya di pilihan ketiga. Nah, untuk pilihan 1, 2, dan 3 ini hanya bisa memilih sekolah yang menggunakan sistem pendaftaran PPDB online. Karena ini di bawah naungan Dinas Pendidikan, berarti kita hanya bisa milih di sekolah-sekolah, karena tadi pilihan kita SMA yaitu SMA. Jadi tidak bisa kita pilihan 1 di SMA, pilihan keduanya di MAN misalnya, Madrasah Aliyah Negeri. Nah, itu tidak bisa. Kenapa? Karena MAN tidak menerapkan tidak menggunakan PPDB online Kalbar yang di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat. Nah, silahkan pilih ya. Misalnya pengen sekolahnya di mana? Di kabupaten mana? Oh, saya ingin sekolahnya karena tinggalnya di Sintang, misalnya pengen di Kabupaten Sintang. Silahkan pilih sekolah yang ada di Sintang. Ada SMA 1 Sungai Tebian, SMA 1 Sintang, SMA 2, SMA 3, SMA 4. Oh, karena saya pengennya di SMA 1 Sintang, maka pilihan pertama adalah SMA 1 Sintang. Nah, sekarang pilihan kedua. Kalau tidak lulus di SMA 1 Sintang, kita mau kemana lagi? Ya, masih tetap ini misalnya di Kabupaten Sintang. Ya, kabupatennya misalnya tetap di Sintang. Ingat ya, untuk jalur prestasi rapor ini boleh kita milih ke kabupaten lain dengan syarat ya memang kita benar-benar pengen ke situ. Ya. Nah, misalnya pilihan kedua apa? Oh, pilihan keduanya adalah SMA 2 misalnya, SMA 2 Sintang. Nah, ini silahkan ya. Tapi kalau misalnya saya hanya kepengennya sekolahnya di SMA 1 Sintang, nanti kalau tidak lulus di SMA 1 Sintang mau kemana? Ke sekolah swasta misalnya. Ya sudah, pilihan keduanya jangan dipilih. Apalagi pilihan ketiga, tidak usah dipilih, cukup pilih satu saja pilihannya, yaitu pilihan SMA 1. Jadi jangan sampai nanti ya kasus seperti yang sebelum-sebelumnya, anak sudah memilih pilihan kedua, begitu dia terlempar tidak terpilih di pilihan pertama, lalu masuk di pilihan kedua, ternyata terdaftar di sekolah pilihan kedua, lalu tidak mendaftar ulang ke sekolah tersebut gitu, dengan alasan dia tidak ingin sekolah di situ. Ya, kalau memang tidak kepengen sekolah di situ, maka jangan ngambil pilihan keduanya. Apakah boleh kita hanya milih satu sekolah saja di sini? Boleh, lalu nanti tinggal klik simpan pilihan sekolah. Tidak perlu harus milih 2 atau 3. Pilihan 2, pilihan 3 ini adalah untuk orang-orang yang mempersiapkan cadangan
sekolah cadangan istilahnya, ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, lalu juga kalau milih satu sekolah saja, tidak ada pilihan kedua, tidak ada pilihan ketiga. Nah, siap dengan resikonya. Artinya ketika memang dia nanti tidak lulus di pilihan satu, maka ya sudah, tidak ada alternatif lain. Yang bisa dia lakukan adalah mencari sekolahan yang memang masih ada pembukaan, ya. Yang masih melakukan pembukaan untuk pendaftaran siswa baru. Nah, ini sebagai cadangan, ya. Jadi pastikan dulu sekolahnya ingin di mana. Ya. Oh, misalnya pilihan keduanya mau di SMA 3 Sintang, ya silakan tinggal dipilih saja SMA 3 Sintang. Nanti kalau tidak masuk di SMA 1, tidak masuk di SMA 2 bagaimana? Ya udah, misalnya kalau sudah tidak itu pilihan ketiganya di SMA 2 misalnya. Ya walaupun tidak lulus SMA 1, ya tidak juga lulus SMA 2, ya setidaknya masih ada harapan di tidak lulus SMA 1, tidak lulus di SMA 3, setidaknya masih ada harapan di SMA 2. Ya kalaupun nantinya ternyata terlempar dari pilihan 1, pilihan 2, lantas masuk di pilihan 3, artinya sekolahnya di SMA 2 Sintang, ya juga tidak menjadi permasalahan gitu. Artinya selama yang penting dia bisa melanjutkan sekolah jenjang SMA. Kalau sudah seperti itu ya silahkan gitu ya. Atau kalau memang cuma mau milihnya satu, yaitu di SMA 1 Sintang, ya juga silahkan. Cukup isi pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 silahkan dikosongkan. Nah, semoga bisa dipahami ya tentang pilihan sekolah ini. Nah, kalau sudah yakin dengan pilihan sekolah ini, karena kalau kita sudah klik simpan pilihan sekolah, kita tidak bisa merubahnya. Nah, pastikan dulu ya. Nanti kalau sudah, silahkan klik simpan pilihan sekolah. Nah, kita masuk di menu konfirmasi. Ini untuk mengkonfirmasi apakah biodata yang kita isi sudah sesuai ya. Apabila terjadi kesalahan dalam pengisian, ini silakan dicek dengan sebenar-benarnya. NISN, ya. Oke, mohon maaf. Kita masuk ke menu konfirmasi. Nah, ini kita pastikan NISN, NIK, nomor KK-nya sudah sesuai, nama sudah sesuai, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, ya. Itu sudah sesuai. Nah, ini semua sudah sesuai, nilainya juga sudah sesuai. Ini berkas yang kita upload juga sudah sesuai. Ini tinggal dilihat saja ya. Ini bisa kita klik untuk melihat apakah sudah sesuai atau tidak. Ini tinggal kita klik saja, nanti akan muncul tampilannya ya yang kita upload tadi. Nah, ini misalnya pastikan sudah benar gitu kan, nanti silahkan ditutup. Nanti pilihan sekolahnya adalah ini. Kalau sudah semuanya datanya sudah sesuai, sudah benar, silahkan klik simpan data pendaftaran. Kita klik simpan data pendaftaran. Nah, data dalam proses validasi. Nah, ini nomor pendaftaran kita. Kalau sudah keluar nomor pendaftaran seperti ini, artinya kita sudah mendaftar. Ingat, kita baru selesai mendaftar. Masih menunggu validasi oleh tim validator PPDB online Kalimantan Barat tahun 2022. Nanti kalau data kita itu dilihat sudah benar, sudah memenuhi ketentuan peraturan PPDB 2022, maka nanti keterangan di sini bisa jadi nanti berubah. Data kita valid misalnya, atau misalnya ada data kita tidak sesuai, ada data kita yang tidak benar, maka nanti akan ada notifikasi di sini ya, apa yang harus diperbaiki. Nah, nanti untuk hal tersebut silahkan simak video saya yang selanjutnya. Nah, ini yang untuk pendaftaran ini, selesai kita pendaftaran, kita bisa cetak data pendaftaran sebagai bukti kita telah melakukan pendaftaran. Tinggal menunggu proses validasi. Dan pesan saya adalah setelah kita sampai pada proses pendaftaran ini, sering-sering buka akun PPDB online kita, karena untuk melihat ini tadi notifikasi, karena kita ini masih dalam proses validasi ya, jadi harus sering membukanya. Oke, mungkin sekian untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat ya. Kalau dirasa bermanfaat, silahkan klik like pada channel YouTube ini ya, subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian tidak tertinggal video-video terbaru terkait penjelasan tentang PPDB online ini. Dan kalian juga bisa mengikuti ya media sosial ya, sekolah-sekolah yang ingin kalian tuju ya. Nah,
agar kalian tidak tertinggal informasi-informasinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.